Halo, jumpa lagi dengan Markudil. Hari ini kita akan menceritakan tentang sekolah. Ya, sekolah yang ada hantunya. Kayaknya di mana-mana semua sekolah itu pasti ada cerita-cerita mistisnya ya. Apalagi sekolah yang udah tua. Judulnya ialah Penghuni Kelas Malam. Sekolah ini cukup berjarak jauh dari rumah warga. Ada sawah di sekeliling sekolah dan hanya ada satu jalan besar untuk akses ke sekolah. Selama bersekolah di sana memang banyak cerita seram, layaknya sekolah pada umumnya. Yang paling terkenal di sekolah ini adalah cerita tentang kelas 2C, di mana kelas 2 sebenarnya itu hanya ada dua, yaitu kelas 2A dan kelas 2B. Saat itu masih hitungannya kelas 1, 2, dan 3. Kelas 2C itu cuman sebutan untuk kelas tak kasat mata yang hanya muncul di malam-malam tertentu. Hal ini juga didukung oleh beberapa warga yang pernah melihat ruang kelas yang lampunya menyala hanya pada malam-malam tertentu. Ada yang menganggap cerita itu cuman cerita horor biasa, namun ada juga yang benar-benar percaya sehingga nggak mau berada di lingkungan sekolah ketika sudah maghrib. Nah, waktu itu sekolah ini baru saja pulang dari acara studi tour. Sudah malam dan murid-murid segera bergegas untuk pulang. Tapi ada tiga murid, yaitu Ihsan, Toto, dan Fajri. Mereka nggak mau pulang. Mereka mau nginep di sekolah. Sok jagoan gitu, buat buktiin kalau memang di sekolahnya nggak ada apa-apa. Rokok, cemilan, dan minuman alkohol udah disiapkan buat menemani malam mereka. Emang mereka ini rada-rada nakal juga guys, mau aneh-aneh di sekolah. Mereka pengen melewati malam itu tanpa gangguan dari orang tua, jadi mereka mau tidur di sekolah aja gitu pikirnya. Nah, yang lucunya lagi, yang menjadi tempat peristirahatan mereka itu ya musola. Musola yang ada di sekolah. Nah, dari awal mereka tidur di situ kira-kira jam 8, itu suasana sudah sepi, cuman mereka bertiga kemana-mana aja. Mereka asik makan, minum, rokok, nyanyi. Oh ya, sekolah ini nggak ada penjaga sekolahnya. Terus sampailah mereka pada tengah malam. Tiba-tiba seluruh listrik sekolah mati. Tek, mati semua. Mati gitu aja. Lah, mereka lalu kebingungan nyari-nyari saklar listrik. Modalnya korek api. Modalnya korek. Pas nyari-nyari saklar, mereka sadar, oh, kok masih ada satu kelas yang nyala lampunya. Mungkin nggak kena korslet, pikir mereka itu. Tanpa pikir panjang, mereka sepakat mau pindah dari musola ke kelas itu. Namun, sepanjang perjalanan, mereka merasa ada yang aneh. Samar-samar, mereka melihat bayangan-bayangan di balkon-balkon kelas lain yang juga mati lampunya itu. Sebelum sampai di kelas dengan lampu yang menyala, tiba-tiba si Fajri berhenti dan meminta mereka untuk pulang. Ihsan dan Toto bingung. Namun, wajahnya Fajri itu benar-benar takut. Benar-benar takut dan pucat wajahnya. Dia ngasih isyarat dengan wajahnya ke salah satu kelas.
kelas yang mati lampu itu, salah satu kelas yang mati lampu. Ihsan dan Toto juga merasa nggak nyaman, lebih memilih untuk buru-buru pergi ke tempat yang terang. Mereka maksa Fajri untuk jalan ke kelas yang lampunya nyala di deretan kelas 2. Sampainya di sana, mereka lihat ada seseorang di dalam kelas. Pak Sunar namanya. Dia tukang bersih-bersih sekolah. Ihsan buru-buru pengen masuk untuk menghampiri Pak Sunar. Tapi Toto dan Fajri langsung melarangnya. Pulang, kita pulang aja, kata si Toto. Jadi si Ihsan ini udah mau masuk, langsung dihalangi sama Toto dan Fajri. Ayo pulang aja, katanya. Kayaknya si Toto dan Fajri ngeliat sesuatu yang aneh dari Pak Sunar itu. Ihsan pun nggak bisa nolak karena lihat dari larang temannya, pasti dia ngerasa temannya melihat sesuatu yang nggak dia lihat. Selain itu, Toto dan Fajri juga wajahnya pucat. Nah, waktu udah keluar dari sekolah, barulah Toto cerita sama Ihsan. Ihsan, kalau kamu kan lihat Pak Sunar ya. Tapi kalau itu benar Pak Sunar, kok dia nggak punya kaki, katanya si Toto. Nah, si Fajri juga ngomong yang lain. Terus ada anak-anak yang merayap di langit-langit kelas itu apa, katanya gitu. Jadi si Toto lihat Pak Sunar ini nggak punya kaki, sementara si Fajri melihat ada anak-anak yang merayap di langit-langit kelas. Apa coba? Emangnya itu Spider-Man? Ya pasti bukan. Nah, akhirnya mereka pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, mereka bertiga minggu sakit demam panas. Terus juga si Fajri cerita setelah sembuh, katanya selama sakit dia sering didatangi sosok murid pucat bermata satu dan berambut panjang di atas langit-langit rumahnya. Katanya juga itu sosok yang sama waktu dia lihat yang ada di langit-langit sekolah. Oke, begitu saja ceritanya. Teman-teman, cerita pendek kali ini. Sampai jumpa di cerita Marco Dev selanjutnya.